Baik, sekarang kita praktek loops pada Python dengan menggunakan Jupyter Notebook. Jadi ini beberapa daftar isi yang akan kita bahas ya, yang sebelumnya sudah kita jelaskan di materi teori PowerPoint. Nah, ini sekarang kita prakteknya ya. Nah, di sini kita coba dulu ya, range sama dengan 3. Ya, kita tahu ya, berarti dari 0 sampai 3 untuk menentukan range. Ini menggunakan fungsi internal yang ada pada Python. Lalu sekarang kita punya variabel namanya angka, di mana angka itu berupa list. Ya, di dalamnya ada 1, 2, dan 3. Lalu di sini n merupakan length angka. Ya, lengthnya berapa ini? 1, 2, dan 3. Lalu kita coba jalankan. Nah, for i in range n, ya, print angka i. Nah, i ini artinya dia mulai dari elemen yang pertama, ya, 1, 2, dan 3. Sehingga hasilnya pun berurutan. Right? Lalu contoh yang lain, sekarang kita memiliki i in range 0 sampai 8, titik 2, print i. Nah, di sini hasilnya dari 0 sampai 7. Ya, again, mulainya dari 0 ya, untuk mulai dari elemen yang ada di range tersebut. Nah, lalu di sini for nomor in angka. Nah, ini coba kita lihat. Nah, 1, 2, 3. Bisa juga seperti itu. Nah, tadi kan angkanya di mana? Nah, angka kan di atas ya tadi ya, di sini. Ya, 1, 2, 3. Ini print nomors. Ya, sebetulnya tidak perlu kita menciptakan atau membuat n sama dengan length. Namun, Python pun sudah mengetahui. Ya, by default, dia anggotanya ada berapa di dalam angka ini. Ya, di mana di sini ada 3. Bisa seperti itu. Lalu selanjutnya, contoh lainnya yaitu square, sama dengan red, yellow, green, purple, dan juga blue. Di sini kita pakai range 0 sampai 5. Nah, di sini print sebelum square, ya, i adalah squares i. Ya, berarti dia dari anggota yang pertama dulu. Nah, di sini square i-nya ya sama dengan weight. Nah, diganti. Ya, setelah dia diganti value-nya jadi berapa? Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini sebelum square ya 0. Ya, pertama kan i-nya 0. Ya, square i-nya berapa? Square i-nya adalah red. Ya, di sini red. Namun sesudah square, maksudnya setelah diubah ya anggota yang ada di dalam square list ini sekarang menjadi weight. Ya, lalu square 0 adalah weight. Nah, karena di sini udah diganti. Ya, jadi weight. Oke, nah after square i is apa? Nah, setelah square dia masih weight. Oke. Selesai yang pertama iterasi. Yang kedua, sekarang yellow. Ya, sama seperti yang sebelumnya, ya. Yellow, weight, weight, karena yang di bawahnya sudah diganti di sini, ya, dengan elemen keduanya. Ya, yang yellow sekarang kan menjadi elemen kedua ya, diganti dengan weight dan seterusnya sampai green, purple dan juga blue. Selain itu, misalkan kita ingin mencoba mengakses elemen dalam sebuah daftar berikut, misalkan di sini ya. Kita tahu bahwa for i, square in enumerate. Nah, di sini ada namanya enumerate. Squares, dari mana? Dari square. Enumerate itu anggotanya dia coba dihitung dari yang pertama. Ya, dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, sehingga ini menjadi i. Jadi dia dari iterasi enumerate ini outputnya jadi 2. Yang pertama i, yaitu untuk elemen yang keberapanya. Square ini adalah value-nya apa. Ya, sehingga ketika kita coba print i, square, i ini 0. Ya. Elemen ke-0 apa? Red. Oke. Lalu elemen 1 adalah yellow. Green sampai ke blue. Itu ya contoh penggunaan enumerate. Lalu ini contoh kedua, while loops. Kita punya dates 1982 sampai 2000. Ya, i-nya mulai dari 0, year-nya mulai dari 0. Nah, di sini dicek. Ketika year-nya tidak sama dengan 1973, ya, year-nya sama dengan dates i. Ya, jadi elemen yang ada di variabel dates ya,
di mana variabel ini merupakan suatu list, elemen keberapa, ya. Nah, setelah itu bertambah, i-nya i plus 1. Berarti nanti elemen yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, yang keempat. Nah, ketika kita coba dites, jalan, nah, cek yang pertama. Ketika year-nya 1973, kita lihat. Ini 1982. Oke. Nah, dicek di sini. Apakah dia tidak sama dengan 1973? Ya, betul. Berarti yang ini dieksekusi. Ya. Lalu, yang kedua, 1980. Apakah dia tidak sama dengan 1980? Oke, dia cek lagi. Oke. Nah, lalu yang ketiga, 1973. Apakah dia tidak sama dengan? Tuh, dia sekarang year-nya berapa? Year-nya sekarang 1973. Ya, jadi tetap di print yang 1973. Tapi setelah itu dia di stop, yang 2000 nggak dieksekusi. Karena kenapa? Karena status yang di sininya sudah false. Ya, sehingga while-nya selesai. Ini contoh nested loop ya, di mana loop ada di dalam loop. Ya, kita jalankan. Nah, di sini i dulu yang di luar ya, lalu j. Artinya setelah i masuk loop yang pertama, loop luar ini, loop di dalam akan diselesaikan dulu sebelum kita pindah ke loop yang kedua bagi loop luar ini. Ya, ini i terus dulu, i-nya sama dengan 1, j-nya 1, i-nya 1, j-nya 2, i-nya 1, j-nya 3, dan terusnya. Lalu yang kedua baru 2, mulainya dari mana? 1, 2, 3 lagi. 3, mulainya dari mana? 1, 2, 3 lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, ini break statement. Ya, di mana ketika kondisinya mendapatkan dia break, sehingga hasilnya adalah stop di situ. Oke, contoh penggunaannya break. Ini contohnya. Nah, ini misalkan for i in range 1 sampai 10. Nah, ketika i-nya sama dengan 5, stop. Coba jalankan. Yes, betul ya. Ketika 4, 5. Nah, loop dihentikan pada i sama dengan 5. Sekarang kalau continue. Kalau continue seperti apa? Nah, dilewat ke iterasi setelahnya. Ya, ketika dia i sama dengan 3, nah berarti di bawahnya tidak akan dieksekusi. Karena apa? Karena di sini ada continue. Ya, sehingga dia akan melompati ke yang keempat. Ya, sampai selesai proses loopingnya di range antara 1 sampai 6. Yang terakhir adalah pass statement. Ini hanya placeholder seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kita jalankan. Nah, ketika i-nya sama dengan 3, dia nggak melakukan apapun. Ya, dia di sini pass aja. Ya, jadi hasilnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia bukan 3, dia di print di bagian yang bawah sini. Ya, dia masuk ke kondisi yang else. Demikian mengenai kontrol program pada Python.